Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 ya, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kita sudah masuk pembelajaran 4 adik-adik. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Kita mulai di halaman 72 sampai 79 ya. Nah, adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah, dicari kelas berapa dan tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini, diklik ya. Kalau udah ketemu, nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau di kanan atas ini juga bisa. Diklik, nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Ya, cerita pendek, disingkatnya cerpen ya adik-adik. Nah, coba sekarang bacalah cerpen berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Judulnya Tanggung Jawab Adek oleh Gusti Nur. Sebenarnya, Adek tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu, Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya, Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Adek bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah, dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Adek. Apa Adek tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit. Ibu berkata dengan penuh harap, Ade hari ini ada ulangan bu, harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik nafas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja bu, rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Nina dari kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Adek yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat Nina, ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mau mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tidak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa, ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan oleh Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu pagi itu masih sepi, bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihat naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikatai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantar koran setiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Nino? Ah, lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa mau meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bi Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras.
Tunggu sebentar dek, Yova cuma ngajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia juga pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata kata Papa Yova ya, mencoba menenteramkan kegundahan adik yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jamnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade, Bi Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Ici. Lalu kepada Papa Yova dia berpamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih Om, saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninuk Om. Ya tiba-tiba gugup. Pak Yova keheranan, demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina bersusah payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya tambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ah, Adek seperti ingin menangis selama perjalanan menuju sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi pergi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabraknya. Kau sakit, Adek? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Adek gelagapan, rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Adek jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh, ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Adek langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tidak apa-apa, kakak memaafkan kamu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Adek, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Adek benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Adek menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantarkan kue-kue itu ke warung-warung. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menggoda, tidak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Bagus banget ya adik-adik cerpennya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ya, nah kita jawab pertanyaannya dulu ya. Yang pertama, siapa tokoh cerpennya? Ya, tokohnya tadi ada Ade, Kak Nina, Ibu, Mama Yova, Kakak Yova, Papa Yova, Bi Ici, sama Pak Adi. Kemudian berapa anggota keluarga Ade? Ada 5, yaitu ada Ade, Kak Nina, Ibu, Bapak, sama adiknya Ade yang masih kecil. Kemudian siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung, yaitu Kak Nina. Apa yang terjadi pada Kak Nina? Nah, Kak Nina sedang sakit sehingga tidak bisa mengantar kue. Yang kelima, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Dia beralasan ada ulangan ya, jadi harus berangkat lebih awal.
Nah, kenapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Karena malu. Malu jika harus mengantarkan kue-kue ya. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Tadi di rumah Yova. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah adik-adik? Karena ia ingin segera menjenguk Kak Nina. Lalu yang kesembilan, apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Ade langsung menuju kamar Kak Nina ya. Kemudian apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Kak Nina mengatakan pada Ade agar ia berhenti menangis. Kak Nina juga memaafkan Ade karena ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi ya. Bagus banget ceritanya ya adik-adik ya. Nah, pada cerpen, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan ya. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut adalah contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelas, kita baca bacaan berikut ini ya. Nah, ini ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari adik-adik kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa saja sih kegiatan ekonominya? Nah, ada kegiatan ekonomi yang pertama kegiatan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Nah, ketiga ini saling berkaitan ya satu sama lain. Kita lihat yang pertama produksi. Jadi kalau produksi itu adalah contohnya ini ya, pengrajin gerabah. Dia akan mencari tanah liat. Tanah liat itu bahan bakunya. Lalu nanti akan diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Nah, gerabah yang sudah dibuat akan dijemur ya, lalu dibakar. Dan proses akhirnya diwarnai supaya bisa dijual ke konsumen. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, berikutnya adalah distribusi ya. Kalau distribusi ini adalah, Karina cari pengertiannya aja nih ya. Nah, kegiatan inilah kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen ya. Lalu konsumsi. Nah, kalau konsumsi itu adalah nih ya, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi ya. Nah, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, adik-adik. Nah, kita lihat di sini ada pertanyaan, kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Jadi, kegiatan ekonomi memiliki beberapa pengaruh adik-adik ya. Untuk kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan juga produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Sebagai produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Kemudian kalau di proses distribusi, ini juga berpengaruh ke produsen, konsumen, dan juga distributor. Ya, jadi bagi produsen dan konsumen, kegiatan distribusi bermanfaat untuk menyalurkan barang. Nah, bagi distributor, kegiatan ini akan membantunya memperoleh penghasilan. Dan kegiatan konsumsi berpengaruh bagi masyarakat untuk memperoleh kepuasan optimal. Hal itu dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Lalu yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Nah, adik-adik, untuk kegiatan ekonomi ini bisa berdampak positif ya. Jadi, kegiatan ekonomi mampu menambah penghasilan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian sekarang ini ada gambar lagi ya adik-adik ya. Karina besarin dulu. Nah, ini ada contoh kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Yang produksi ini ada pengusaha telur asin, pabrik kertas, pabrik roti, pangkas rambut, dokter, bengkel, dan pedagang jamu.
Distribusi itu ada kurir, tukang sayur, pedagang ikan, online all shop tuh online shop ya. Online shop baju, penjual baju bekas, pedagang asongan, toko serba ada. Kalau konsumsi tuh membeli HP, membeli bubur ayam, memakai baju, menggunakan sikat gigi yang semuanya dipakai atau dibeli. Mengendarai sepeda, mengkonsumsi nasi, dan membeli TV. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!